Saran khusus nggak sih supaya kita tuh terhindar atau dari, mengubah kebiasaan konsumtif kita dalam kehidupan sehari-hari dan tentu saja untuk mengelola keuangan yang lebih bijak lagi? Oke, ya jadi selain tadi kita harus apa namanya, fokus pada mengidentifikasi mana yang jadi kebutuhan dan keinginan gitu ya. Sudah, ada baiknya juga bagi kita untuk membatasi pengeluaran yang sifatnya lifestyle itu sendiri atau yang keinginan itu sendiri. Karena kalau ini tidak dibatasi ya, ini akan jadi pengeluaran tidak tetap. Ya, pengeluaran tidak tetap itu kan beda kalau kita bayar internet per bulan kita langganan provider A kan itu Iya. pengeluaran tetap. Ini kok ketika ini jadi pengeluaran tidak tetap ini akan jadi bola liar malahan. Jadi mungkin bulan ini sekian, bulan depan bisa jadi melonjak lagi karena mungkin ada diskonan tadi. Terus bulan depan melonjak lagi karena ada konser band atau gimana. Bulan depannya seperti apa? Oh mungkin agak turun. Nah ini kan jadi ini yang sebetulnya diam-diam menggerus tabungan kita di situ. Nah, ada baiknya kita untuk batasi saja. Oke, mungkin setiap bulannya cuma 15% dari income kita. Ya, kalau misalnya kita nggak pakai 15%-nya itu gimana? Ya udah kita masih bisa alokasikan ke investasi atau kita simpan lagi buat tujuan finansial ke depan. Mungkin kita mau liburan ke luar negeri atau keluar kota atau kita mau beli sesuatu yang kita inginkan ke depannya itu juga bisa. Jadi memang harus dibatasi yang namanya pengeluaran lifestyle itu. Baik, jadi artinya kita harus bijak ya dalam menggunakan uang kita atau bagaimana kita tetap bisa merencanakan atau melakukan perencanaan keuangan walaupun mungkin dalam situasi seperti sekarang kadang-kadang orang-orang tuh pikirnya kayak boro-boro nabung deh ya, boro-boro bikin perencanaan keuangan kadang 2 minggu setelah gajian aja udah nggak tahu lagi nih dan akhirnya di minggu berikutnya itu udah benar-benar makan tabungan ya. Nah, selain artinya melakukan perencanaan keuangan yang cukup bijak begitu ya, langkah-langkah apa lagi mungkin yang harus dilakukan bagi seseorang ya agar tetap bisa nabung walaupun artinya dalam situasi yang cukup sulit. Sebetulnya kalau mau dibiasakan atau mungkin mau menekan gaya hidup ya, lifestyle kayak misalnya lifestyle healing dikurangin gitu ya pemirsa ya. Atau yang murah-murah aja yang Yang gratis murah-murah gitu aja ya. gitu ya kan sebenarnya ada banyak jalan atau jajan-jajannya deh ya, jajan-jajan Duduk-duduk di taman aja. bener, jajan-jajan makan ini mungkin tidak terasa ya. Tapi ternyata itu cukup menghabiskan Nggak usah banyak jajan, uang. transportasi aja tuh nggak kerasa kadang-kadang. Nggak kerasa kita ya? kita jalan ke mall ya, kita jajan oke lah. Tapi kita transportasinya kita parkir berapa, bensin berapa, itu juga nggak kadang-kadang nggak ini ya apa namanya nggak pernah kita hitung gitu. Nah itulah silent killernya Sulitnya juga kan di di situ. situ ya, Sulitnya udah di situ. nabung atau enggak kita masih ngurang-ngurangin healing kita seperti yang tadi Sinta katakan. Ya udah Tapi diam kalau di rumah masak kalau gitu diam ya. diam di rumah masak. Tapi kalau misalnya kita bicara soal inflasi nih ya, ini apakah kita bisa mengikuti begitu ya dengan yang ada saat ini? Nah itu seperti gimana sih? Oke, ya makanya karena ya inflasi itu nyata dan kadang-kadang bisa jadi musuh dalam selimut gitu ya buat keuangan kita gitu ya. So itu important banget buat kita untuk menambah penghasilan. Makanya saya tadi bilang, oke, kita kurangi yang tidak perlu. Tapi prioritasnya adalah menambah penghasilan. Kapanpun dan dimanapun. Bukan hanya kita bicara mengenai penghasilan tambahan. Ya, side income segala macam ya biasanya kalau orang kalau udah mindsetnya side income itu biasanya nggak akan segede sama main income kita gitu ya yang utama gitu. Nah kita anggaplah semua itu adalah pendapatan kita gitu ya. Jadi entah itu baik yang sifatnya cuma side job atau freelance atau apalah bisnis sampingan itu adalah pendapatan kita dari dan enggak. Nah bagaimana kita untuk setiap tahunnya itu bertambah ya itu harus kita pikirin. Ya. Mungkin yang ada yang mungkin dia karyawan dia fokus untuk perkembangan karir mereka gitu ya. Ada yang dia punya usaha untuk bagaimana dia untuk eskalasi bisnisnya dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan yang utama dan yang harus dipikirin dulu karena inflasi itu nyata. Inflasi nyata. Akhirnya memang tantangan-tantangan di depan mata kita tuh masih sangat ada sekali.